Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari zaman ke zaman, gereja tidak pernah sepi dari pergumulan. Gereja ada di dunia ini bukan karena keinginan manusia, bukan karena keinginan bapak-bapak gereja, bukan karena keinginan para nabi dan para rasul. Tapi gereja ada di muka bumi ini karena keinginan Yesus Kristus sendiri. Amin. Tetapi gereja yang ada di dunia ini juga, kenapa saya katakan tadi tidak akan pernah sepi dari tantangan, dari pergumulan? Karena iblis, si jahat itu, akan terus menggempur gereja. Iblis akan selalu menggunakan segala cara untuk menghancurkan gereja. Ada seorang pengajar Alkitab di Inggris namanya David Paulsen. Saya berulang-ulang mengutip kata-kata dia. Dia bilang begini: ketika iblis menyerang gereja dari luar, justru gereja menjadi lebih kuat dan lebih utuh. Karena itu dia akan melakukannya dari dalam. Dia akan menghancurkan gereja dari dalam. Dan salah satu cara yang dia pakai untuk menghancurkan gereja dari dalam adalah kacaukan pengajarannya, rusakkan beritanya, hancurkan doktrinnya, selewengkan pengajaran-pengajarannya. Dan itu berarti, kata David Paulsen, tempat yang paling strategis untuk menghancurkan gereja adalah dari mimbar gereja. Maka iblis akan menunggangi orang-orang yang berdiri di mimbar-mimbar gereja, yang menggunakan atribut-atribut rohani, yang memiliki jabatan-jabatan pelayanan, untuk menghancurkan gereja dari dalam. Tuhan bisa memakai pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan yang sejati untuk membangun gereja. Tapi juga iblis bisa memakai pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin palsu untuk menghancurkan gereja. Dan ini terus terjadi dari zaman ke zaman, sejak gereja berdiri sampai hari ini, bahkan sampai di masa-masa yang akan datang. Ini kalau kita tidak sadari, kita akan lebih mudah hancur. Tapi ketika kita menyadari ini, dan karena itu kami terus-menerus mengingatkan ini, maka ini akan membuat kita lebih waspada, lebih kritis, dan semoga lebih peka terhadap berbagai situasi, berbagai kondisi, termasuk menyikapi berbagai pengajaran yang kita dengar. Dan karena itu, jemaat yang cerdas, jemaat yang kritis, jemaat yang baik tidak boleh mengaminkan semua khotbah yang didengar dari mimbar gereja. Harus diuji, apakah pengajaran-pengajaran yang engkau dengar bersumber dari Alkitab, atau jangan-jangan itu filsafat manusia, dari psikologi manusia, dari teori-teori manusia yang diramu sedemikian rupa sehingga nampak begitu menarik, tapi sebenarnya menentang Injil, menentang firman Tuhan, menentang Allah, dan justru tidak akan membawa kita pada hidup yang makin hari makin berkenan kepada Allah. Apalagi di zaman sekarang, sarana yang kita boleh akses untuk memperoleh pengajaran itu justru makin banyak. Kita tidak lagi mendengarkan pengajaran-pengajaran dari satu sumber, dari satu tempat, misalnya di dalam gereja, di mimbar gereja. Tapi sekarang kita boleh mendengarkan dari berbagai media sosial. Di media sosial itu mengandung kebahagiaan tapi juga kebahayaan. Tumpang tindih di sana pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajar-pengajar yang sejati dan pengajar
media sosial. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan lebih mudah dan lebih cepat dihancurkan. Gereja kita akan semakin semakin banyak ruang, semakin banyak sisi, semakin banyak pintu untuk digerogoti, baik dari luar maupun dari dalam. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena memang ada aktornya, ada sutradaranya, si iblis itu. Dia tidak suka gereja maju, dia tidak suka gereja hidup murni, dia tidak suka gereja menjadi alat Tuhan, dia tidak suka gereja hidup dalam visi Kristus, karena dia akan berusaha untuk menggerogoti gereja. Itu juga yang terjadi. Saya katakan tadi, di sepanjang sejarah sampai sekarang. Bahkan ada di media sosial, misalnya di YouTube atau dimanapun saudara bisa lihat, ada orang-orang yang menyebut diri hamba Tuhan. Mereka tidak punya gereja secara organisasi, tapi mereka bisa punya viewer atau follower di media sosial lebih banyak dari ketua sinode. Sehingga muncul gereja YouTube, gereja online. Mereka tidak punya gedung, mereka tidak punya organisasi, tapi mereka punya nomor rekening. Itu persembahan dan transfer. Nah, kalau orang tidak berhati-hati, belum lagi itu pengajaran-pengajaran yang makin hari makin kacau. Perdebatan para pengajar. Masih ada orang-orang yang begitu sejati mempertahankan doktrin-doktrin yang benar. Mereka berjuang selain secara resmi, maksudnya secara formal di dalam organisasi-organisasi gereja, tapi juga ada orang-orang yang memang bersungguh-sungguh berjuang sampai di dunia maya. Masih banyak pendeta-pendeta yang setia menggunakan media-media sosial itu menjadi sarana pengajaran mereka. Mereka berani menentang apapun. Tapi mereka juga menghadapi pengajar-pengajar yang sesat, yang kadang-kadang kalau saudara mendapati dalam media sosial pengajar-pengajar sesat itu, justru anehnya, uniknya, ajaibnya, pengajar-pengajar sesat itu followernya lebih banyak, viewernya lebih banyak. Karena apa? Iblis selalu punya cara untuk menipu kita. Coba lihat khotbah-khotbah yang berbobot, khotbah-khotbah yang berkualitas, pengajaran-pengajaran yang suci, pengajaran-pengajaran yang benar, sedikit DP viewer. Coba lihat anak-anak muda, sedikit sekali DP viewer. Tapi coba lihat tuh pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran yang aneh-aneh, DP viewer banyak sekali. Karena itu gereja kami, hamba Tuhan, harus bertanggung jawab untuk terus membicarakan ini. Saya mengutip kata-kata John Calvin. Seorang gembala harus punya dua suara. Satu untuk mengumpulkan domba-domba dan satu lagi untuk mengusir serigala. Itu kata-kata John Calvin. Seorang gembala harus punya dua suara. Satu suara untuk mengumpulkan domba-domba, satu suara lagi untuk mengusir serigala-serigala dari dalam gereja. Dan itu yang harus saya lakukan. Meskipun kita tahu itu gempuran, serangan balik akan datang. Sudah kita alami selama 10 tahun terakhir ini. Tapi saya tidak akan gentar, saya tidak akan mundur. Tapi itu memang karena tugas kami. Ini juga yang terjadi di jemaat Galatia. Galatia sekarang kalau lacak di peta modern sekarang, kira-kira di wilayah Turki. Galatia itu, jemaat di Galatia maksudnya adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini kan setelah dia selesai mendirikan gereja di suatu tempat, dia tidak berhenti di situ. Dia mau pergi ke tempat-tempat lain. Tidak peduli tempat yang sudah dia dirikan itu tempat yang kaya, tempat yang sejahtera, atau tempat itu susah. Dalam istilah sekarang, tempat itu tempat basah atau tempat kering, dia tidak peduli. Pokoknya setelah dia tahu ada orang-orang beriman sudah menjadi satu gereja di situ, dia harus pergi ke tempat-tempat
tempat-tempat lain. Untuk apa? Untuk cari jiwa, bangun gereja lagi. Ini rasul sejati. Dan ini harusnya menjadi kritik bagi banyak orang di zaman ini, sekalipun mereka menyebut hamba Tuhan. Tapi heran sekali kalau masih ada pendeta-pendeta yang suruh pergi di tanpa mana. Dia bilang, tanya mau di situ tanpa kering. Ya toh? Itu cilaka, itu juga yang bikin rusak orang pe gereja. Karena masih ada hamba-hamba Tuhan pilih-pilih tanpa basah, tanpa senang, tanpa nyaman. Tanya mau di sana, enggak ada signal. Misalnya, saya prihatin dengan itu. Saya sangat prihatin sebagai pendeta. Sambil katuk berdoa supaya Tuhan murnikan orang pelayan. Nah, Paulus setelah dia selesai mendirikan gereja di Galatia, dia pergi ke tempat-tempat lain. Nah, setelah dia pergi ke tempat lain, ada pengajar-pengajar lain, ada rohaniawan-rohaniawan lain yang datang ke Galatia. Tapi Paulus bilang mereka datang bukan untuk memelihara Injil yang telah dia tanam, bukan untuk memelihara jiwa-jiwa yang telah dia serahkan kepada Kristus, tapi mereka datang mengacaukan gereja di Galatia. Apa yang mereka lakukan? Dua hal. Satu, mereka memprovokasi secara licik, meskipun napalnya halus. Untuk apa? Untuk meragukan kerasulan dari Paulus. Yang kedua, mereka menyerang ajaran-ajaran yang telah ditanam oleh Rasul Paulus, bahwa manusia diselamatkan bukan karena hukum Taurat, manusia diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Manusia diselamatkan bukan karena taat pada hukum Taurat. Manusia diselamatkan bukan karena berbuat baik. Manusia diselamatkan bukan karena melakukan seluruh hukum Taurat, tapi manusia diselamatkan semata-mata karena anugerah, karena iman, karena kasih karunia. Ini memang cara-cara terus berlangsung sepanjang masa. Orang kalau tidak ada ide, dia mau serang pribadi. Kadang-kadang begitu dalam gereja. Ada orang yang berani saling bertentangan, tapi baku adu argumen, itu cerdas. Tapi banyak orang karena habis dia argumen mulai serang pribadi. Begitu juga ini rasul-rasul datang. Mereka menyerang dua hal itu, serang ajarannya dan serang pribadinya. Ini jadi tidak fair. Mereka mulai meragukan, memprovokasi jemaat. Siapa sih rasul itu? Siapa sih Paulus itu? Dia bukan rasul. Yang disebut rasul-rasul hanya orang-orang yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Yang 12 itu meskipun satu gagal, jadi tinggal 11. Yang kedua, mereka menyerang ajaran Paulus. Mereka berkata begini, benar bahwa manusia diselamatkan karena iman, tapi itu tidak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup percaya saja, nggak cukup. Beriman saja nggak cukup. Percaya pada anugerah saja nggak cukup. Selain beriman, kamu harus disunat. Itu tuh pengajar-pengajar datang. Mungkin saudara bagi orang tuh sunat itu apa sih? Sunat itu kok cuma boleh juga dilakukan secara medis. Oh nyanda. Dalam konteks zaman itu, sunat itu menjadi salah satu dari 3 hal yang paling penting di dalam agama Yahudi. Agama Yahudi sangat menekankan 3 hukum yang paling penting dari semua hukum. 1, sunat. Yang kedua, sabat. Yang ketiga, Paskah. Karena sunat itu mereka anggap sebagai tanda perjanjian. Paskah itu adalah perayaan pembebasan dari Mesir. Sabat adalah salah satu dari 10 hukum yang diperintahkan Tuhan, yang tidak boleh dipindah-pindahkan, yang tidak boleh dilanggar. Maka pengajaran tentang sunat ini bukan sesuatu yang sepele. Itu pengajaran yang sangat mendasar, sangat penting, dan karena itu pasti akan sangat kuat pengaruhnya bagi kehidupan orang beragama di waktu itu. Jadi mereka
mencampur adukan antara iman dan ketaatan pada hukum Taurat, iman dan perbuatan. Jadi orang bilang, nggak cukup cuma beriman, percaya Yesus nggak cukup, kamu harus melakukan hukum Taurat. Tapi tahu nggak, Paulus bilang, kalau kamu berani disunat, kamu harus lakukan semua hukum Taurat. Ternyata sunat itu cuma pintu masuk ke dalam semua hukum Taurat. Maka kalau kamu disunat, kamu akan lepas dari Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu menjadi tidak ada gunanya kalau kamu masih berani mau disunat. Sebenarnya sampai sekarang masih ada yang model-model begitu. Ajaran-ajaran yang bilang, nggak cukup cuma beriman. Nggak cukup. Kamu kalau hanya beriman nggak cukup, kamu harus tambah macam-macam. Karena itu ada gereja yang sekarang aneh-aneh. Bukan sekarang sih, dari dulu-dulu memang aneh-aneh. Mulai tambah macam-macam, tambah ini, tambah itu, tambah sana, tambah ini. Yang kemudian seolah-olah itu menjadi peraturan harus dilaksanakan. Kalau tidak, kita tidak mungkin selamat. Contoh apa pendeta? Contoh. Berapa banyak sih gereja yang sampai sekarang bilang, kalau ngoni pebaptisannya tidak selamat, ngoni tidak mau masuk surga. Pernah nggak dengar itu? Ngoni gemim pebaptisan, apa itu? Baptisanmu gemim tidak menyelamatkan. Berapa hari lalu waktu dengan anak-anak katekisasi, biar kayak dong cuma 5 orang, kita anggap pokoknya hadir 50 dan hadir 5 sama dia pemutu pengajaran. Kita bilang begini pada orang, kalau ada orang bilang, tapi setelah saya menjelaskan tentang sakramen secara lebih panjang lebar, lalu kita bilang begini pada orang, kalau ada orang yang bilang pak kamu, ngoni pebaptisannya tidak menyelamatkan, bilang begini, iyo. Nuka kaget, bilang iyo. Memang orang pebaptisannya tidak menyelamatkan. Mar bilang begini, dan kamu lei. Karena apa? Memang baptisan tidak menyelamatkan. Di mana di Alkitab dibilang baptisan menyelamatkan? Tidak ada. Apalagi tanpa baptisan selam. Maafkan ya, kita tidak memperkarakan gemim secara institusi, tidak lagi pernah memperkarakan macam-macam model-model metode-metode baptisan. Entah selam, entah percik, entah curah. Umumnya orang pakai apa? Kalau gemim, percik atau curah? Curah atau percik? Nah, kadang-kadang orang kalau percik begini Pak toh. Orang nggak sadar, cuma kadang-kadang orang suka biasa di istilah itu. Gemim mengakui 3: curah, percik, selam. Padahal umumnya orang di gemim pakai curah. Ya toh? Cuma orang suka biasa itu tuh percik, bukan itu curah. Sudah, orang juga kok tidak pentingkan tuh istilah. Yang tidak ada kaitan dengan keselamatan kok itu. Tidak ada kaitan dengan andilmu mau di surga atau enggak. Baptisan tidak menyelamatkan. Jadi kita bilang batu anak-anak katekisasi, nah apa-apa. Kalau orang bilang ngoni pebaptisan tidak menyelamatkan, bilang iyo, memang butuh. Orang pebaptisan tidak menyelamatkan, martin kamu leh. Nah itu kan gereja-gereja lain yang ajar-ajar sampai sekarang kalau kamu tidak baptis selam. Karena itu berapa banyak orang tua yang akhirnya kewalahan. Kemarin waktu ibadah KPDP, kewalahan juga banyak orang tua karena DP anak-anak sekolah di kampus-kampus tertentu. Lalu sampai di kampus itu mulai didoktrin dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah mau mengembalikan manusia kepada ketaklukan pada hukum Taurat. Ya katu karena orang pe kampus, orang akan menggempur orang pe anak-anak dengan pengajaran-pengajaran. Pengajaran baptisan lah, pengajaran sabar lah, pengajaran makan minum. Yang sebenarnya Alkitab Perjanjian Baru bilang soalnya tidak penting semua itu. Makan minum tidak ada kaitan dengan keselamatan. Baptisan, selam, percik, curah tidak ada kaitan dengan keselamatan. Kamu mau ibadah di hari apa itu tidak ada kaitan. Yang penting kamu melakukan semuanya itu untuk Tuhan.
Bukan kamu melakukan seolah-olah dengan itu kamu akan memperoleh keselamatan. Nyanda. Dan karena itu sebenarnya seluruh 6 pasal Galatia ini, semua penafsir, coba saudara baca, semua penafsir pasti akan bilang kitab Galatia ini adalah kitab yang penuh dengan kemarahan dari Rasul Paulus. Maka hamba Tuhan harusnya marah dong kalau ada penyelewengan dalam gereja. Nggak boleh senyum-senyum. Jangan pendeta, nanti orang tersinggung. Semua baku-baku marah tuh orang. Ini supaya yang penting orang baku-baku baik. Gitu kan. Biar cuma nanti orang berurusan dengan Tuhan. Ya sudah mau itu bagi teman kita. Enggak. Kita akan jaga gembala, kita jaga domba-domba Kristus, dan kita akan sikat serigala-serigala. Har cukup kita tuh backing, sudah-sudah enggak usah. Kecuali so belajar baik-baik. Loh, kayak itu di semua tempat enggak boleh. Makin banyak pendeta yang hari-hari ini kompromi. Orang enggak. Orang 3 enggak. Orang melayani enggak cari muka. Apalagi cari sampul, enggak. Kebenaran harus diajarkan. Amin. Demi kemurnian gereja. Demi gereja yang sehat. Demi gereja yang kuat. Gereja yang tidak pernah kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Ngoni kasihan biar percaya Yesus. Markal ngoni makan babi. Ngoni tidak mau selamat. Sudah baca di Korintus, nanti baca sana. Suruh baca pada di Korintus. Bagi orang tertentu yang makan, nggak usah hina yang nggak makan, karena dorang katu cuma makan sayur karena dompet iman masih lemah. Paulus sudah bilang, bukan hanya langsung. Ya sudah, pikir sudah. Kalau orang serang orang ini makan babi, yo dalam hati kamu buat iman masih lemah, so itu ini cuma makan sayur. Kita tidak bilang itu vegetarian itu iman lemah ya. Bukan. Yang vegetarian silahkan lanjutkan vegetarian. Tapi kalau kamu berani serang orang-orang yang makan babi karena kamu kira kamu lebih benar di hadapan Allah, justru Paulus bilang itu tanda kamu justru imanmu masih lemah. Mari kita juga tidak bilang yang jago makan daging DP iman kuat. Baik-baik kawan. Sakit ke sana, ya toh bilang ke orang nabeking. Lalu masuk ke rumah sakit. Ku minta ke pelayanan doa. Pendeta ke datang tak mau bertanya sakit apa. Ini jadi drama lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Bapak yang sakit ini. Kami tangking iblis dalam nama Yesus. Iblis bilang, so kan bilang, dia tuh golojo kita tuh mau tangking. Dia tuh golojo kita mau tangking. Gitu. Sudah dorang beriman kok masih lemah, Paulus bilang. Lalu Paulus juga bilang Korintus, kalau kamu mau beribadah di satu hari dan karena itu kamu anggap hari itu lebih penting, sudah lakukan saja itu untuk Tuhan. Dan bagi orang lain di dalam Kristus menganggap semua hari sama saja, biar juga mereka melakukan untuk Tuhan. Dan tidak usah baku hina. Orang mulai mencampur adukan tuh pengajaran-pengajaran macam-macam. Seolah-olah jasa Kristus di kayu salib itu tidak cukup, mesti tambah ini, tambah itu, tambah macam-macam. Maka sudah, kalau orang serang orang, kalau tidak ada argumen kuat mau bela diri, senyum jo, ketawa jo. Maafkan ya, saya tahu kritik-kritik begini tidak enak, bikin panas telinga, bikin mangga dada. Tapi orang sesekian lama kok terlalu banyak kompromi. Saya suka dengan kata-kata Martin Luther bilang begini. Kedamaian boleh dihancurkan kalau itu untuk mempertahankan kebenaran. Menakutkan juga situ kata-kata. Kita juga tidak separah itu. Martin Luther yang bilang, Bapak reformasi gereja, kebenaran lebih penting dari kedamaian. Yesus juga telah menjadi teladan itu. Kalau Yesus cuma suka mau berdamai dengan orang, dia tidak usah kritik-kritik tuh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia tidak usah datang di Bait Allah membongkar-bongkar orang-orang yang berdagang di situ, orang berbisnis itu. Tidak usah.
Banyak orang cuma pikir Yesus itu pembawa damai. Mari Yesus pernah bilang, nanti mulai bulan depan, kalau musim Natal, kita merasa penting akan mengkhotbahkan itu. Yesus datang. Jangan kamu sangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. DP ayat cari sendiri. Gampang kok mau cari juga di Alkitab elektronik. Aku datang membawa pedang. Mau apa kok itu? Mari jangan cari sekarang dulu, konsentrasi dulu. Tapi inilah gereja. Karena itu seluruh kitab Galatia adalah pembelaan Paulus tentang satu. Pasal 1, pasal 2 dia berusaha menyatakan ulang siapa si dia. Dia berusaha meyakinkan aku menjadi rasul bukan karena keinginan manusia tapi karena keinginan Allah. Aku menerima firman Allah bukan dari pengajaran-pengajaran manusia tapi aku menerima langsung dari Kristus. Dan aku juga menjadi rasul bukan karena persetujuan murid-murid Yesus yang sudah ada sebelumnya. Bahkan dia berani cerita di pasal 2 bagaimana konfrontasi dia dengan Petrus. Untuk mengatakan apa? Saya tidak takluk pada rasul-rasul itu. Karena apa? Orang hina dia. Hinaan yang tidak ada alasan. Coba saudara bayangkan. Bagaimana saudara Jordan kalau dituduh melakukan hal-hal yang sebenarnya saudara tidak beki. Kung dituduh. Saudara senyum-senyum tidak atau marah. Paulus begitu juga. Dia marah. Sebenarnya bukan karena membela diri. Tapi karena dia tahu ini akan berdampak pada pengajarannya, pada Injilnya. Karena itu dia berusaha membela diri. Lalu pasal 34 itu dia berusaha mengajar ulang. Manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik, bukan karena hukum Taurat. Lalu dia bilang kalau kamu beri dirimu disunat, harusnya kamu lakukan semua hukum Taurat. Terus di mana? Di pasal 5. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau Yakobus pernah bilang begini, orang-orang yang mentaati Taurat, kalau satu dia langgar, justru dia melanggar semuanya. Karena itu Paulus membangun ulang konsep keselamatan karena iman, keselamatan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik, bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Hukum Taurat itu Paulus bilang hanya berfungsi untuk menuntun orang sebelum Kristus datang. Setelah Kristus datang, semua kita tidak takluk pada Taurat lagi, tetapi kita takluk pada hukum Kristus, pada hukum anugerah, pada hukum kasih karunia. Kita tidak lagi menjadi hamba dari hukum Taurat, tapi kita semua telah menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus karena jasa Kristus, karena anugerah Kristus, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita disunat. Karena itu Paulus bilang sunat tak penting. Yang penting adalah bahwa kamu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dan karena itu kamu dibenarkan oleh Allah, kamu diselamatkan semata-mata karena iman, karena anugerah. Dan karena kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kemudian pasal 5 pasal 6 dia bilang juga, Mar, hati-hati, bukan karena kamu sudah merdeka sekarang, kamu sudah memiliki jaminan keselamatan, kamu boleh hidup seenaknya, tidak boleh. Jangan menggunakan kemerdekaan dari Kristus, jangan menggunakan anugerah Kristus, jangan memanfaatkan kemurahan hati Kristus, jangan memanfaatkan kebebasan rohani yang Tuhan beri kepada kamu sebagai kesempatan untuk berdosa. Maka jangan lagi hidup di dalam daging. Nah, itu dia mulai jelaskan pasal 5 pasal 6. Jangan lagi hidup dengan nafsu daging, jangan lagi hidup dengan hasrat-hasrat dunia, tapi berusahalah dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah, dan kamu akan lihat kalau kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, kamu akan menghasilkan buah roh. Buah roh atau buah-buah roh? Buah roh. Itu mulai pasal 5 dijelaskan. Buah roh. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ele Arui dia so hafal mar versi tenor. Dodo Arui karena dia dengar kita nyanyi biar kayak fals dia pe bapak. Dia kok belum tahu dia pe bapak dah fals. Dia dengar tahu bah tuh penatua ada rekam suara kong kirim kita dengar balati karena ya ini Hamil Lasut kan harus jujur punya banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah tidak tahu baca solmisasi. Mesti jujur dong, saya punya kelemahan itu. Kan yang tahu baca not kasihan. Beda dengan ketua jemaat. Bukan cuma tahu pelatih pun berani marah-marah pun orang yang tidak sungguh-sungguh latihan. Maka kita kasihan memang kalau mau latihan kurang jauh berharap. Moga-moga pelatih tak mau tunjuk. Gitu. Karena itu lain kali bapak sambunyi. Atau kalau bapak nyanyi dulu, jabat dekat bapak Niko. Sorry tahu bapak dekat. Karena apa? Jabat nyontek. Gitu. Nih tahu ini mau naik berapa senti, naik setengah, naik seperempat, kita nggak tahu tuh bapak gitu. Jadi kita dengar jatuh penatua sorekam. Arui iko, akhirnya Arui tahu tuh suara tenor, gitu. Ya hafal tuh buah roh, bukan buah roh. Kalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, kamu akan menghasilkan buah roh. Dia bilang. Lalu bagaimana aplikasi praktis dari buah roh itu? Nah, dia mulai bicara itu di pasal 6. 1. Kalau misalnya ada sesamamu yang jatuh di dalam dosa, kamu yang rohani harus tegur dia. Kita mau percepat ke pasal 6 ini. Karena setengah jam ini. Jadi kita coba lihat jam sana. Apa sabar ya Bapak ini. Kok nyapa sabar juga karena selama 4 tahun kita bapak gini ya, lama aja bawa khotbah. Kan yang tidak coba karang tuh bapak ibu mari mengarang. Kita aja bergumul dari rumah Tuhan, kita yang tahu bilang apa bagaimana. Jadi terus memohon jelaskan. 1 Paulus bilang, kalau ada sesamamu yang kedapatan jatuh di dalam dosa. Nah perhatikan istilah di sini. Kalau ada seorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan hendak mencobaan. Tadi saya sudah menjelaskan seluruh Galatia. Jadi seolah-olah begini kok kita ulang ya. Pasal 1, pasal 2 itu pembelaan Paulus tentang siapa dia. Pasal 3, pasal 4 itu bicara tentang konsep dibenarkan karena iman. Lalu pasal 5, pasal 6 bicara tentang aplikasi praktis. Paulus kata tidak seolah-olah bilang kamu dibenarkan karena iman, titik. Nah tentu Paulus juga bilang, orang-orang yang beriman itu kan pasti akan berbuat baik karena ada roh yang bekerja dalam dia menghasilkan buah roh, antara lain apa dan misalnya kalau ada temanmu, ada sesamamu yang jatuh di dalam dosa, penafsir-penafsir mengatakan begini, tergelincir dalam dosa. Jadi ada perbedaan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Jadi konteks yang di sini adalah kalau dia jatuh, nah misalnya begini, siapa dia? Data isi di jurang. Nah data isi itu bisa 2. Dia data lucur, data tergelincir, atau data lompat. Nah ini konteksnya orang yang data palisi, bukan data lompat. Boleh? Atau begini, beda tuh data isi dan data isi. Nah begitu. Jadi konteksnya ini adalah orang-orang yang data isi, data palisi, bukan data lompat. Mereka yang tergelincir, mereka yang jatuh, bukan hidup dalam dosa. Ada perbedaan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Ada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Artinya apa? Sebenarnya dia tidak suka itu. Sebenarnya dia tidak rencana itu. Sebenarnya dia tidak sengaja itu. Sebenarnya dia yang tahu itu. Ada orang begitu. Ada juga orang yang hidup dalam dosa. Dia so tahu, dia sengaja, dia bikin, dia rencana. Daud adalah contoh orang yang jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Dia pernah jatuh dalam persinahan, tapi dia tidak hidup dalam persinahan. Boleh mengerti? Nah, konteks di sini adalah orang yang jatuh dalam dosa.
Jadi orang-orang yang jatuh dalam dosa karena sebelumnya Paulus sebenarnya sebagai contoh orang-orang yang berani secara terang-terangan mengajar sesat, dia sikat. Tapi tiba-tiba di sini jadi lain. Kalau kamu lihat sesamamu melakukan pelanggaran, kedapatan melakukan pelanggaran, kamu yang rohani, kamu yang sudah hidup dalam buah roh itu, dalam buah roh, kamu jangan justru injak mereka. Kamu jangan justru hancur leburkan mereka. Kamu justru jangan jauhkan mereka. Kamu yang rohani, kamu harus pimpin orang itu dengan roh lemah lembut. Saudara, lemah lembut. Lembut itu tidak lemah. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bagaimana? Nanti orang bilang, buktinya di sebelumnya Paulus berani marah-marah. Bahkan di pasal 3 dia berani bilang, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Lemah lembut itu, lemah lembut. Nah, itu versi Paulus. Mereka pengajar-pengajar sesat. Itu lemah lembut. Lemah lembut, nah, itu versi Paulus. Cuma kadang-kadang kan terang versi itu lemah lembut itu. Bagaimana? Itu yang terang versi lemah lembut bukan lemah lembut, lemah gemulai. Itu. Nggak mau konfrontasi. Jadi kalau dia nggak sengaja, orang mesti pimpin dia. Sederhana seperti itu. Yang kedua, kalau kamu lihat sesamamu banyak beban, banyak kesusahan, tolong dia. Ini sebagai bentuk apa? Pewujudan dari buah mana? Kasih. Bukan? Tolong dia. Tapi kemudian ayat 3 bilang, "Mar, kalau kamu juga tolong, jangan kira kamu berarti boleh mengatakan kamu lebih berarti dari orang lain. Kamu mulai memujikan diri kamu. Jangan, kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kamu boleh bantu orang lain, jangan cari nama. Jangan menganggap kamu lebih hebat. Kalau kamu boleh sumbang di gereja, sampulmu lebih tebal dari orang lain. Jangan memuji diri, jangan membanggakan diri, dan jangan cari pujian. Baiklah masing-masing orang." Paulus bilang, coba lihat, kalau ngana so boleh bikin sesuatu yang baik, bersyukur coba Tuhan. Tak usah mulai banding-banding, kita lebih banyak dari dia, kita lebih hebat dari dia, kita lebih sadiki dari dia. Kita cuma anggota jemaat biasa, tak lebih banyak dari dia. Dia terpilsus tak pernah. Bahaya begitu. Sudah kamu lakukan itu. Secara sederhana begitu ayatnya. Tidak terlalu susah kalau orang bisa mengerti seluruh pasal. Nggak usah bermegah kalau kamu boleh bantu orang. Kalau kerohanianmu lebih mantap dari orang lain, nggak usah bermegah. Maksudnya seolah-olah memuji diri begitu dah. Ingatlah, kamu akan memberi pertanggungjawaban masing-masing kepada Tuhan. Sudah. Yang berikut adalah dia bilang, ini dapat lihat Paulus memang bicara sana, bicara sini, rupanya tidak runtut dah. Karena memang dia lagi marah. Hatinya panas tapi kepalanya tetap dingin. Tapi tetap dia fokus menjelaskan. Kamu juga, kalau misalnya kamu sudah menikmati pengajaran-pengajaran firman, ingatlah juga, kalau kamu punya kelebihan, dan tulis di mana itu? Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman, dalam firman, berbagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Kalau kamu merasa kamu diberkati oleh para pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa beri kalau kamu punya kelebihan. Kita lihat bilang pada diri, hati-hati jangan pakai ini ayat. Khusus orang pendeta-pendeta, iya toh? Pendeta-pendeta, penatua, diaken harus tetap menjaga kemurnian hati. Jaga kemurnian pelayanan. Tidak pernah cari sampul, cari muka, cari duit.
Atas nama pelayanan kami tidak melakukan itu. Karena itu Paulus bilang kami juga berusaha untuk menjaga hati nurani kami supaya tetap bersih. Sekalipun hukum telah menetapkan orang yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil, orang yang melayani mesbah harus hidup dari mesbah itu. Tapi sudah itu utahuan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan harus tetap jaga kesucian, harus belajar mencukupkan diri, tidak pernah memanfaatkan jabatan pelayanan, kesempatan untuk pergi melayani. Ini jadi masalah bersama kan di tempat-tempat lain. Hamba-hamba Tuhan dikritik di mana-mana. Saya kadang-kadang sedih juga jadinya. Saya sudah lihat di media sosial, apalagi di grup-grup yang di media sosial, di Facebook misalnya. Aduh, orang kritik habis-habisan, ditelanjangi, banyak hamba Tuhan ditelanjangi. Mari kita lihat atau gak pikir begini, sudah. Kalau bersih kenapa risih? Ya tuh, gak cubu nama Pak. Bagus juga. Itu juga menjadi kontrol. Tapi biasanya Pak, maafkan ya saya mengatakan ini kalimat berikut. Biasanya, maafkan saya mengatakan ini. Orang yang paling ribut itu biasanya partisipasinya paling kecil. Maafkan ya. Aneh bukan? Orang-orang yang suka bakal sewa sumbang kadang-kadang itu dia bilang, itu justru babak ribut, babak kritik. Biasa itu memang tidak terlalu peduli kok. Maafkan ya. Tapi ini fakta kok. Banyak yang begitu. Tapi Paulus kata juga secara fair. Mungkin bukan untuk dia, tapi bagi orang-orang yang memimpin jemaat di Galatia. Jadi jemaat juga perhatikan penatua-penatua, perhatikan diaken-diaken. Kalau mereka bersungguh-sungguh gigih melayani jemaat, mereka bersungguh-sungguh mengajar firman Tuhan, mereka mau berlelah-lelah untuk mengajar jemaat. Bukan cuma pendeta. Kalau kita memiliki kelebihan, perbagilah. Kang Hamila sudah bilang, Paulus yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena akan datang waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kamu hanya peduli dengan keinginan-keinginan badani, keinginan-keinginan daging, kamu akan binasa. Tapi kalau kamu peduli dengan kehidupan rohani, kamu akan memperoleh hidup kekal. Tapi ayat ini jangan dibaca seolah-olah karena orang perbuatan baik orang diselamatkannya. Tapi maksudnya, bagaimana kita hidup dalam anugerah terus hidup, dipimpin oleh Roh. Karena itu kalau masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Saudara perhatikan kalimat berikut. Percayalah, semua benih baik yang kita tabur hari ini pasti akan bertumbuh. Amin. Sekalipun mungkin lama, percaya. Maka jangan pernah berhenti menabur. Teruslah menabur kebaikan, teruslah menabur kebaikan. Karena akan datang waktunya, Paulus bilang, kamu akan menuai. Kalau mungkin bukan kamu, tapi ayat Alkitab yang lain juga mungkin anak-anakmu akan menuai dari kebaikan-kebaikan yang telah ditanam oleh orang tua. Betapa seriusnya Paulus bilang ini sehingga dia bilang, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu. Maksudnya dia mau tekankan ini, kita serius dan bilang pak kamu. Kita sangat bersungguh-sungguh. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Paulus mulai bongkar ini penyesat-penyesat kelicikan hati. Ini tahu kan? Dia bilang, dorang kasih yang buat suruh-suruh mau dibasunat. Karena apa? Supaya satu, dorang dianggap berjasa bagi agama Yahudi. Dan saudara tahu kan, kekristenan itu dianiaya baik oleh pemerintah maupun agama Yahudi.
Maka supaya orang dianggap berjasa bagi agama Yahudi, maka orang berusaha dorong orang untuk sunat. Supaya apa? Supaya orangnya tidak dianiaya. Jadi sebenarnya mereka melakukan itu untuk cari aman, untuk kepentingan diri sendiri. Berapa banyak zaman sekarang hamba-hamba Tuhan berani mencampur adukan pengajaran-pengajaran yang salah, sebenarnya untuk cari aman, supaya gereja tidak dimusuhi, supaya hamba-hamba Tuhan tidak dimusuhi. Misalnya, kalau mengatakan Yesus Kristus juru selamat satu-satunya, itu justru akan menyebabkan kemarahan agama-agama yang lain. Kita harus mengatakan di luar Yesus ada jalan keselamatan, supaya kata agama-agama lain tetap sayang kata orang. Maka Yesus Kristus itu juru selamat bagi orang yang percaya, tapi dia bukan satu-satunya juru selamat, dia hanya salah satu juru selamat. Ini pengajaran sesat. Supaya apa? Supaya gereja ini tidak digempur, supaya hamba Tuhan itu tidak dimusuhi, supaya kekristenan ini menjadi kekristenan yang damai. Maka jangan bilang Yesus Kristus satu-satunya, mesti bilang Yesus itu adalah salah satunya. Maka di luar Yesus pasti ada jalan keselamatan. Karena itu muncul tuh konsep banyak jalan menuju Roma. Orang yang bilang banyak jalan menuju Roma pasti belum pernah di Roma. Banyak jalan kata menuju surga. Dari mana dia tahu? Karena memang dia kok belum pernah di surga. Sementara Yesus sudah deklarasi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12 bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menjamin keselamatan selain Yesus Kristus. Ini pedangga sebenarnya banyak. Mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat berbegah atas keadaanmu yang bersunat. Ini hal kedua yang dia bongkar. Pertama, kiapa orang suruh-suruh mau disunat supaya orang cari aman. Yang kedua, Paulus bilang dorang lekwa, memang dorang dah sunat, mar sebenarnya juga dorang tak taat pada semua hukum Taurat kok. Kalau suka baking semua. Ini juga jadi bahan orang untuk bilang tuh gereja-gereja berserang orang. Kiapa ngoni? Nggak jangan makan tuh makanan-makanan menurut peraturan Taurat. Harusnya dong nggak boleh makan babi. Harusnya ibadah dong pada hari tertentu. Peraturan lain orang paksa ketat. Martulan lain yang selonggar. Coba kau tanya. Ngoni bikin sama tuh hukum Taurat. Sama dengan ini rasul-rasul. Orang tekankan tuh sunat, baru orang nggak baking tuh lain. Munafik itu Paulus bilang. Orang tanya, kiapa ada ngoni kuat nggak ikut sama tuh peraturan hukum Taurat? Ngoni sekarang aja masuk di WC, ngoni tahu nggak peraturan hukum Taurat mesti kaki mana terlebih dulu? Itu diatur loh dalam hukum Taurat. Ngoni bayangkan coba kalau sok kebelet. Iya tuh, kong pergi di WC, kong tak salah. Mundur ulang, ngopi baca dulu Alkitab di mana tarik dah tulis tuh kaki mana tuh lebih dulu sambil sok. Mana tangkis ke sana itu. Ngoni masih jadi kintu hukum persembahan. Kalau orang berdosa harus kasih persembahan. Ngoni jabekin. Nyanda. Sekarang kan sudah ada bait Allah. Nah itu dia. Ngoni kok ndak baking, kamu mau baking semua. Kalau dosa kecil kasih burung. Burung apa? Burung merpati. Bukan burung bajingan, burung merpati. Burung merpati. Kalau dia dosa besar, domba. Besar sekali kasih sapi. Ngoni cabeking itu. Bilang pada orang. Ngoni cabeking. Nyanda kan? Nah, ini dia. Ini orang-orang. Sudah jadi saudara jemaat. Nggak usah dipengaruhi dengan cara-cara berpikir itu. Yang kedua, mereka melakukan itu. Paulus bilang apa? Karena supaya orang boleh bangga begini. Udah, gara-gara orang mau orang jadi agama Yahudi ulang. Ada orang-orang cari pujian setelah mempertobatkan orang menurut ukuran mereka. Hati-hati juga orang pelayan Tuhan kalau ada orang yang bertobat karena orang pelayanan, tidak boleh klaim begini. Gara-gara kita, kandak kita dia apa? Kandak kita. Ini juga orang-orang Yahudi yang pengajar-pengajar ini bilang supaya orang boleh klaim, supaya orang boleh bangga bahwa gara-gara dorang. Hati-hati. Paulus bilang apa? Kita enggak. Dia balik di terakhir. Kita enggak pernah cari pujian.
dari semua pelayanan. Kita tidak cari kemegahan diri. Kita pikir Kristuslah yang harus dimegahkan dalam semua pelayanan. Biar Kristus yang ditinggikan, biar Kristus yang dimasyurkan. Kita tidak usah dapat pujian orang. Biar semua orang mengenal Kristus, memuji Kristus, dan biarlah kamu yang hidup menurut peraturan-peraturan kasih karunia ini, kamu diberkati berlimpah-limpah oleh Yesus Kristus. Itu Paulus bilang yang terakhir. Amin.